Dalam perjalanan menjadi sebuah negeri yang beragam seperti Indonesia hari ini, pastinya tanah air memiliki jejak kerajaan Nusantara yang ternyata memiliki waktu kejayaan lebih panjang dibanding dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Karena kekuatan, keteguhan, serta kemampuan melakukan perluasan kekuasaan di banyak daerah. Di video kali ini, mari kita berpetualang bersama ke masa lampau untuk melihat kerajaan-kerajaan yang berjaya dengan masa yang lama. Kita akan bahas 3 kerajaan yang berkuasa paling lama di Nusantara. Eits, tapi sebelum kita bahas, jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe ya sob. Jangan lupa klik lonceng biar kamu terus dapatkan notifikasi dan gak ketinggalan Nusantara in Numbers. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-7 ini berada di Palembang, Sumatera Selatan. Keberadaan kerajaan ini masih banyak diperdebatkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun, pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh G. Codes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Hingga akhirnya dipercayai bahwa sampai dengan saat ini Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Konon berdasarkan beberapa sumber dalam perjalanan didirikannya kerajaan ini, tanah Sriwijaya pernah dipijak oleh seorang biksu bernama Ising untuk mempelajari agama Buddha di tanah Sriwijaya. Menurut beberapa sumber, masa kejayaan kerajaan Sriwijaya dimulai sekitar abad ke-8 di bawah pemerintahan Raja Balaputradewa hingga abad ke-9 di bawah pemerintahan Sri Marawijaya. Pada masa kejayaan Sri Marawijaya, kerajaan Sriwijaya mengontrol perdagangan jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya, meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaka, Sumatera, dan sebagian Jawa. Kerajaan ini terhitung berkuasa selama 4 abad karena keruntuhannya yang diperkirakan pada abad ke-11. Ada beberapa faktor yang membuat kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan, dan salah satunya karena mendapat serangan dari dinasti Chola terkait beberapa hal, dan salah satunya adalah masalah pajak yang tinggi. Pada akhirnya di tahun 1377 kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya. Mataram kuno. Kerajaan Nusantara berikutnya ini telah muncul pada abad ke-7 sekitar tahun 732 Masehi. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha ini didirikan oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Daerah kekuasaannya sendiri mencakup Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerajaan ini beberapa kali mengalami perpindahan wilayah dari Jawa Tengah dan berakhir di Jawa Timur. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha ini dipimpin oleh dinasti Sanjaya dan Sailendra pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Menurut beberapa sumber, kerajaan Mataram kuno berpindah ke Jawa Timur saat dinasti Isyana pada abad ke-9. Merujuk beberapa literatur menyebutkan Mataram berasal dari bahasa Sanskerta dari kata mata yang berarti ibu dan kata Aram yang berarti hiburan. Mataram juga berarti persembahan untuk Ibu Pertiwi. Kata Mataram juga berasal dari kata mata yang berarti gembira atau gairah dan Aram berarti hiburan. Runtuhnya kerajaan ini dikarenakan adanya persaingan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Balaputradewa dari dinasti Sailendra. Pada tahun 1016 kerajaan ini diserang oleh pasukan Aji Wurawari dari Elwaram atau sekutu Sriwijaya sehingga istana Mataram kuno hancur. Sehingga kerajaan ini terhitung berkuasa selama kurang lebih 3 abad. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit diketahui sebagai kerajaan bercorak Hindu-Buddha terakhir di Indonesia. Sebelum berjayanya kerajaan Islam, kerajaan ini berdiri cukup lama sejak abad ke-13 sampai abad ke-16. Kerajaan Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Kerajaan Hindu-Buddha ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-14 dengan raja pertama yaitu Raden Wijaya. Raja Hayam Wuruk dan patinya Gajah Mada membuat kekuasaan kerajaan yang berada di selat Sungai Brantas yang berpusat di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur berkembang pesat hingga ke seluruh Indonesia. Kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk. Cucu Raden Wijaya ini memerintah pada 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Saat memimpin ia didampingi Pati Gajah Mada. Masa kejayaan kerajaan Majapahit disebut tak terlepas dari peran Gajah Mada.
Runtuhnya kerajaan Majapahit terjadi pada 1389 Masehi. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, terjadilah perebutan tahta antara putri mahkota yakni Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri yaitu Pangeran Wikramawardhana dan putra dari selirnya yakni Wirabumi. Seru ya sob? Kali ini kita kembali belajar tentang kerajaan Nusantara yang memiliki jarak waktu cukup panjang hingga akhirnya mengalami keruntuhan. Dan itulah beberapa dari sekian banyak kerajaan yang paling lama berjaya di Nusantara.